Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kuliah ekonometrika, di mana ini adalah pertemuan pertama. Nanti di dalam ekonometrika ini akan saya terangkan dulu yang pertama tentang pengantarnya. Adapun sistem perkuliahan bagi mahasiswa semester 5, nanti sistemnya online dulu, dimana sistemnya nanti adalah saya memberikan materi lewat video YouTube dan juga beberapa referensi yang nanti saya upload di Dropbox. Bisa Anda cek di Dropboxnya masing-masing, sudah ada 2 folder baru, yaitu folder ekonometrika dan investasi syariah. Teknisnya adalah nanti setelah saya memberikan materi, Anda menyimak materi, nanti akan ada tugas di setiap pertemuan sekaligus sebagai absensi, di mana tugas itu nanti saya share via WA. Tugasnya mudah, sangat mudah, nanti bisa dilihat sendiri tugasnya seperti apa. Oke, langsung saja saya mulai untuk materi yang pertama tentang ekonometrika, tentang orientasi perkuliahannya nanti seperti apa. Yang pertama tentang definisinya dulu, kita mulai bahwasannya yang namanya ekonometrika menurut Tiner, yaitu studi tentang aplikasi metode statistika untuk menganalisa fenomena-fenomena ekonomi. Jadi saya bisa katakan ekonometrika itu merupakan kelanjutan dari apa yang telah Anda pelajari semester kemarin, semester 4, yaitu statistika. Di mana di dalam statistika kemarin kita sudah membahas tentang uji korelasi dan uji komparasi. Bisa dikatakan ekonometrika itu merupakan lanjutan dari uji korelasi, di mana uji korelasi merupakan salah satu uji yang paling utama di dalam statistika. Jadi tanpa adanya statistika memang ekonometrika tidak bisa dipakai. Satu lagi, ekonometrika sesuai dengan namanya, dia fokus untuk menganalisa fenomena-fenomena ekonomi. Lalu kalau kita berbicara dengan statistika lagi, ekonometrika itu berbeda dengan statistika karena concern-nya atau fokusnya itu terhadap pelanggaran asumsi statistika. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa tidak bisa ditangani di dalam statistika. Disitulah muncul ekonometrika untuk menangani asumsi tersebut. Nanti seperti apa realnya nanti akan kita paham ketika sudah masuk ke uji asumsi klasik dan lain sebagainya. Lalu ekonometrika ini lebih fokus untuk menghasilkan ukuran, prediksi, dan juga persamaan. Adapun statistika itu lebih fokus terhadap pembuktian hipotesa. Kita tahu dulu ketika statistika ada H0, H1, mana yang diterima. Tapi kalau di dalam ekonometrika itu nggak cukup sampai di sana. Setelah kita tahu ada hipotesa yang dibuktikan, itu nanti dikembangkan untuk mencari ukuran, prediksi, dan juga persamaan. Sehingga bisa dikatakan ekonometrika itu mencoba untuk menggali lebih dalam. Contoh ya, dulu kalau misalnya salah satu yang dikaji itu hubungan antara misalnya pendapatan dengan daya beli, atau yang agak ringan lah, yang kemarin dikaji misalnya uang saku mahasiswa dengan prestasi belajar. Uang saku mahasiswa dengan prestasi belajar itu kalau dikaji korelasinya itu kan hanya akan terdapat suatu kesimpulan, oh ternyata H1 diterima, yaitu terdapat hubungan antara orang yang uang sakunya lebih besar ternyata prestasinya juga meningkat. Lalu selesai sampai di situ, cuma berbicara ya atau tidak gitu. Tapi kalau di dalam ekonometrika, dia akan dicari ukurannya. Kalau memang mempengaruhi itu seberapa jauh. Bahkan nanti akan ada persamaan matematikanya. Jadi misalnya ketika uang sakunya itu naik 10.000, itu prestasinya naik berapa? Jadi sampai ke tahap itu. Itulah ekonometrika. Dan tentu saja nanti concern juga terhadap pelanggaran asumsi statistika. Karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa di cover statistika nanti
di cover di dalam ekonometrika. Jadi ekonomi ini lebih lanjut kalau kita bandingkan dengan ilmu ekonomi, ekonometrika juga berbeda. Karena ekonomi itu mencoba untuk memberikan argumentasi kualitatif. Sedangkan ekonometrika itu memberikan ukuran kuantitatif dari argumen kualitatif. Dan tapi kita nggak bisa pungkiri, ekonometrika akan selalu mendasarkan kajian-kajiannya berdasarkan teori-teori ekonomi. Fenomena ekonomi, teori ekonomi, itulah bahan yang akan dikaji di dalam ekonometrika. Mudahnya kita tahu ada hukum pasar. Ada hukum pasar tentang permintaan dan penawaran misalnya. Permintaan dan penawaran atau permintaan dan harga. Di mana semakin tinggi harga maka akan turun permintaannya. Ada perbandingan terbalik antara harga dengan permintaan. Itu adalah teori, di mana argumentasinya adalah argumen kualitatif. Nah, kalau kita berbicara ekonometrika, yang tadi semula merupakan hubungan yang bersifat kualitatif karena teorinya memang teori ekonomi kualitatif, nanti mencoba untuk mencari ukuran kuantitatifnya, mencari persamaan ekonometrikanya. Itu yang menjadi tugas dari ekonometrika. Lebih lanjut, ekonometrika itu bertujuan untuk memberikan ukuran kuantitatif dari fenomena ekonomi dan data yang ada. Jadi secara garis besar ekonometrika itu tetap akan mendasarkan analisanya pada fenomena ekonomi dan teori ekonomi yang ada. Secara umum, ekonometrika itu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ukuran perubahan. Jadi, kalau dulu di dalam statistika uji korelasi itu hanya menjawab adakah hubungan? Terdapat hubungan enggak? H0 atau H1 yang diterima. Kalau berbicara statistika itu, kalau berbicara ekonometrika itu lebih jauh, yaitu menjawab tentang seberapa efektif. Jadi sudah mengukur berapa sih gitu. Jadi kalau uji korelasi itu hanya menyatakan ada dan tidak ada, kalau ekonometrika itu sudah sampai tahap seberapa. Jadi misalnya, oh ternyata ada hubungan. Hubungannya itu seberapa? Seberapa kuat? Artinya ketika variabel Y itu terjadi perubahan, variabel X ketika X itu berubah, itu akan mempengaruhi variabel Y berapa? Seberapa besar perubahan variabel X akan mempengaruhi variabel Y? Inilah pertanyaan yang menjadi dasar hipotesa dalam penyusunan hipotesa di dalam ekonometrika. Jadi kalau uji korelasi atau uji asosiasi di dalam statistika itu hanya hipotesanya itu terdapat atau tidak terdapat, kalau ekonometrika seberapa besar, seberapa efektif, seberapa besar ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggali satu lagi tentang kaitannya dengan statistika yang dulu dipelajari juga, yaitu ini dulu sepertinya juga sudah pernah saya berikan waktu statistika, tapi ini akan saya perinci di dalam satu hal yang ini kalau ini kan Anda sudah tahu dulu ya, kita langsung ke sini aja. Jadi di dalam statistika, ekonometrika itu lebih cenderung kepada ini. Saya langsung ke slide yang dia. Nah, jadi kalau di dalam ekonometrika itu asosiasinya itu lebih lanjut dan disebut sebagai asosiasi regresi. Maka nanti di dalam ekonometrika itu akan ada dua, regresi linier sederhana, regresi linier berganda. Apa itu Pak? Silahkan nanti kita pelajari ketika kuliahnya sudah berlanjut. Tapi intinya nanti uji korelasi yang akan digunakan di dalam ekonometrika itu tidak cukup hanya dengan menggunakan uji korelasi yang dulu dibahas di statistika. Tapi nanti akan lebih lanjut menuju ke regresi.
Di mana regresi itu fokusnya tadi tidak hanya mengukur hipotesa ada atau tidak ada hubungan, tapi lebih lanjut mengukur seberapa besar. Oke, dan di sini ada perbedaan. Kalau dulu waktu berbicara tentang uji korelasi, itu hanya ada 2 variabel dan kita tidak menentukan. Tidak menentukan artinya variabel X dan variabel Y itu kita anggap sama. Hubungannya 2 arah. Misalnya korelasi antara uang saku dan prestasi. Itu di dalam uji korelasi boleh kita asumsikan uang saku mempengaruhi prestasi atau sebaliknya prestasi mempengaruhi uang saku. Boleh di dalam uji korelasi karena korelasi bersifat 2 arah. Tetapi di dalam regresi itu bersifat 1 arah. Di mana variabelnya itu ada 2. Variabel pertama disebut sebagai variabel terikat, yang kedua adalah variabel bebas. Jadi ini yang membedakan antara uji korelasi dengan korelasi regresi. Karena regresi itu ada 2 variabel dan bersifat 1 arah. Yang satu terikat, yang satu bebas. Mudahnya, terikat itu yang menjadi akibat, yang dipengaruhi, bebas adalah yang mempengaruhi. Gitu ya. Dianggap sebagai sebab dan ini adalah menjadi pokok permasalahan. Contoh yang sebab regresi yang kita bisa analisa dengan regresi itu misalnya antara di dalam ekonomi di dunia nyata dulu aja, antara penjualan bakso dengan hujan, curah hujan. Curah hujan dengan penjualan bakso itu pasti biasanya memang ada perbedaan. Biasanya kita bisa asumsikan semakin tinggi curah hujan, artinya hari-hari itu banyak hujannya, biasanya baksonya akan semakin laku. Karena orang dingin suka makan bakso. Tapi itu tidak berarti ketika penjualan baksonya meningkat maka curah hujannya menjadi tinggi. Itu nggak bisa seperti itu. Itulah yang disebut sebagai hubungan regresi. Artinya salah satunya pasti merupakan salah variabel terikat, yang satunya lagi adalah variabel bebas. Dari contoh itu, curah hujan adalah variabel bebas, ya. Curah hujan adalah variabel bebas, sedangkan tingkat penjualan bakso adalah variabel terikat karena dialah yang dipengaruhi oleh curah hujan. Gitu ya. Ini dia. Jadi hipotesa di dalam perumusan hipotesa ekonometrika itu dari permasalahan variabel yang telah ditemukan, ya, yang telah disusun hipotesa yang merupakan sebuah pertanyaan. Jadi yang pengen dijawab dari analisa ekonometrika dengan menggunakan regresi itu adalah seberapa besar pengaruh. Jadi bukan lagi terdapat atau tidak terdapat, tapi seberapa besar pengaruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kalau contohnya itu kita pakai hujan, seberapa besar pengaruh curah hujan mempengaruhi tingkat penjualan bakso. Itu yang pengen dijawab di dalam analisa ekonometrika. Kalau dulu waktu uji korelasi statistika itu hanya cukup terdapat hubungan antara curah hujan dengan penjualan bakso. H0 atau H1 yang diterima, H1, berarti ada hubungan, selesai. Tidak sampai ke analisa yang lebih mendetail, bahkan tidak sampai ke persamaan. Di dalam ekonometrika nanti akan sampai ke persamaan. Persamaan itu artinya ada rumusannya, ada formula ekonometrikanya. Mudahnya gini. Ketika nanti di dalam persamaan itu nanti akan menjadi tolak ukur misalnya. Ketika curah hujannya naik sekian, maka penjualan baksonya naik sekian persen. Nanti bahkan bisa diprediksi sampai seperti itu. Itu di dalam ekonometrika. Oke. Materi awal ini cukup singkat ya, karena awal ini saya harap Anda pemanasan dulu. Tapi langsung akan saya berikan tugasnya. Jadi tugasnya adalah Anda silahkan buka buku panduannya, buku panduan ekonometrika yang ada di Dropbox. Jadi di Dropbox Anda itu sudah ada folder ekonometrika, silahkan Anda buka. Nah, saya cek aja di sini.
buka Dropbox-nya, maka nanti akan muncul folder ekonometrika ya. Nah, folder ekonometrika silahkan diklik. Lalu ini adalah buku referensi yang akan digunakan selama perkuliahan. Walaupun saya kira buku ini juga tidak lengkap, tidak begitu cukup, makanya nanti saya bantu dengan video, PowerPoint kalau perlu nanti, plus nanti juga buku ini sebagai referensinya. Nah, di dalam buku ini untuk pengantar ekonometrika itu ada pada halaman 1 sampai 5. Ya. Ada pada halaman 1 sampai 5, halaman pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tugas Anda itu silahkan Anda baca mulai dari halaman 1 sampai halaman 5. Halaman 1 sampai halaman 5 silahkan Anda baca. Sekaligus dari apa yang saya terangkan tadi, silahkan jawab pertanyaan saya nanti. Intinya dari apa yang saya berikan, silahkan ditambahi referensi untuk membaca buku yang saya share di Dropbox mulai dari halaman 1 sampai halaman 5. Itu materi kita pertama. Nanti tugasnya, nanti secara detail saya share via WA group, via WA. Jadi untuk kuliah ekonometrika dan investasi syariah, saya mohon nanti ada ketua kelas untuk membuat WA group ya, khusus untuk 2 mata kuliah itu. Digabung aja nggak apa-apa, intinya membuat satu WA group untuk mata kuliah ekonometrika dan investasi syariah. Saya kira itu nanti soal untuk tugasnya. Jadi setiap pertemuan selalu ada tugas, tapi saya jamin tugasnya tidak sulit. Yang penting dari tugas itu nanti saya bisa tahu kehadiran Anda menyimak atau tidak, lalu tingkat pemahaman Anda seberapa besar. Itu saja dulu untuk pertemuan pertama, tidak perlu terlalu berat. Nanti pertemuan kedua kita bahas sesuai dengan RPS-nya. RPS-nya pun sudah ada di sini, jadi Anda bisa buka sendiri nanti. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus untuk masuk ke ranah statistikanya, ke ranah regresi linearnya. Ya. Walaupun nanti beberapa RPS ini RPS baku ya, nanti kondisional karena saya nanti juga akan menyesuaikan dengan kondisi, karena kuliah daring memang berbeda dengan kuliah di offline. Maka nanti akan mungkin ada beberapa materi yang saya skip, tapi ada beberapa yang saya tambah dan seterusnya. Yang jelas minggu depan nanti kita akan lebih teknis membahas tentang ekonometrikanya. Awal besok kita akan membahas CLR atau Classical Linear Regression, yaitu regresi linear sederhana yang akan mengawali kita untuk kuliah kuliah yang agak berbau statistika di dalam ekonometrika. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.